Salam, apa kabar anak-anak? Baik, Lause. Oke, hari ini Lause lihat dari jauh ya, anak-anak sukacita. Walaupun kita jarak jauh, namun pasti nih sukacita melimpah. Karena sampai hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita beribadah bersama. Walaupun jarak jauh, namun itu tidak mengurangi sukacita kita. Mari anak-anak, Lause ajak pagi hari ini kita akan bersama-sama dengan segenap hati kita. Kita akan datang kepada Bapa kita. Kita akan mengucapkan syukur kepada Bapa. Bapa, ku datang padamu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Bapa. Jikalau pagi hari ini kami boleh datang kembali menghadap Engkau. Kami anak-anak-Mu mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai hari ini Tuhan Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami. Engkau memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan untuk menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus.
Kami bersuka cita. Kami akan memuji, memuliakan nama Engkau ya Bapa. Kami juga rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah setiap kami ya Bapa. Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap kami. Biarlah dengan kesungguhan hati kami datang menghadap Engkau. Inilah diri kami ya Tuhan. Sucikan hati kami Tuhan, kuduskan kami. Supaya kami dengan kekudusan daripada Engkau, kami bersuka cita di hadirat-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami akan memulai ibadah pagi hari ini dengan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang dipanggil Tuhan. Lalu saya mau tanya nih, setiap kita orang-orang, anak-anak yang percaya pada Kristus, sebutannya apa ya selain anak-anak Tuhan? Oh, Laskar Kristus 100. Siapa yang Laskar Kristus angkat tangan? Oke, semua kita yang di rumah, yang di sini semua adalah Laskar Kristus. Mari kita akan nyanyi dengan semangat. Katakan bahwa saya adalah Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Lebih semangat lagi, saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Katakan, saya Laskar Kristus. Siap. Ayo, semua tidak ada yang bergerak. Ayo katakan, saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ayo yang cowok-cowok saja ya. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sama-sama. Saya Laskar Kristus. Siap. Semuanya siap. Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekarang ganti yang putri-putri menyanyikan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Katakan, saya Laskar Kristus.
Semuanya siap? Saya Laskar Kristus, saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi apa? Tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Tapi saya Laskar Kristus. Puji nama Tuhan. Silakan duduk bersama. Oke, kita akan satu lagu yang membuat kita hari ini lebih sukacita lagi. Apa ya? Ada lagu, adalah sukacita di hatiku. Kita akan nyanyi sama-sama. Pakai gerakan semuanya ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Lagi adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. S-U-K-A-C-I-T-A. Adalah S-U-K-A-C-I-T-A di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah S-U-K-A-C-I-T-A di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Susu kakak cicita. Adalah susu kakak cicitata di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah susu kakak cicitata di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Sekali lagi katakan ada sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada apa? Ada kasih Yesus di hatiku. Sekali lagi katakan. Ada kasih Yesus di hatiku. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Amin. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita rindu Tuhan menjamah setiap kita. Tuhan memenuhi hati kita. Hidup kita adalah bejana. Tuhan akan isikan, penuhkan dengan kebenaran firman-Nya. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana dengan kabar adik-adik hari ini? Doa dan harapan Lausoveni, semua adik-adik di dalam keadaan yang baik ya. Hari ini Lausoveni akan membawakan sebuah cerita firman Tuhan bagi kita. Nah hari ini Lausoveni bawa sebuah mainan. Wah keren banget ya. Pasti kalau anak laki-laki pasti punya nih mainan seperti ini. Ini adalah pedang mainan. Siapa yang punya pedang mainan di rumahnya? Kalau anak laki-laki biasanya punya mainan seperti ini. Ada bermacam-macam jenis pedang. Ada yang panjang seperti samurai, ada yang pedang seperti bajak laut punya yang pendek. Juga pedang seperti Zoro dan masih banyak macam yang lain lagi. Firman Tuhan juga menyebutkan tentang pedang sebagai perlengkapan senjata Allah. Pedangnya seperti apa ya adik-adik? Kita berdoa dulu ya sebelum Lause melanjutkan cerita tentang pedang ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh datang kepada Engkau, beribadah, dan waktu ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga firman Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita akan baca lebih dulu Efesus pasal 6 ayat yang ke-17, yang berbunyi demikian. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Di situ ada kata pedang, tetapi bukan pedang biasa ya. Dikatakan pedang roh, yaitu firman Allah. Lause mau tunjukkan suatu pedang yang dipakai oleh orang Roma seperti apa pada zaman itu. Seperti ini pedang bermata dua yang dipakai oleh bangsa Romawi di zaman dahulu. Tidak terlalu panjang, hanya sekitar 50-75 cm. Pedang ini selalu ditajamkan di kedua sisinya dengan ujung yang tajam pula. Tentara Romawi biasa memegang pedang di tangan kanan sehingga mereka dapat dengan mudah menyerang musuh, sedangkan tangan satunya memegang perisai.
Dengan senjata itulah bangsa Romawi yang dulu begitu terkenal mampu mengalahkan dunia. Bagian terakhir dari perlengkapan senjata Allah adalah pedang roh. Ini bukan baju besi atau ketopong atau helm pelindung yang kita kenakan di tubuh, tetapi merupakan senjata yang kita gunakan setiap hari. Untuk dapat menggunakan pedang dengan tangkas, seseorang harus berlatih sejak kecil agar dapat menggunakannya dengan tepat sasaran. Pedang yang dipegang ini juga dapat membantu seorang tentara untuk lebih seimbang berdiri dan dapat menyerang lawan kembali. Misalnya, seorang tentara sempat terjatuh. Dia dapat berdiri menggunakan pedangnya sebagai tumpuan. Itulah fungsi pedang bagi tentara Romawi. Lalu, apa kata Alkitab tentang pedang? Mari kita lihat Efesus pasal 6 ayat 17. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pedang yang kita gunakan adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu, adik-adik? Ya, itu benar. Firman Tuhan adalah Alkitab. Menurut adik-adik, mengapa Paulus menggunakan pedang untuk mewakili Alkitab? Sangat penting bagi seorang prajurit untuk dilatih dengan keras supaya bisa menggunakan pedangnya dengan baik, sehingga bisa memperoleh manfaat yang maksimal. Setiap prajurit Kristus memerlukan pelatihan yang sama untuk mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk menggunakan pedang roh ini, yaitu firman Allah. Anak Tuhan harus mencintai firman Tuhan dan setia mempelajarinya, sehingga kita dapat menggunakannya dengan tepat. Kita dapat belajar saat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Tuhan Yesus bisa melawan iblis dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa dan kuasanya melebihi pedang bermata dua manapun. Kita mau baca sama-sama dari Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Adik-adik, Alkitab menyatakan bahwa firman Allah itu hidup, kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Pedang Romawi umumnya bermata dua, sehingga bisa digunakan untuk menusuk dan memotong ataupun untuk keduanya sekaligus. Alkitab ingin menggambarkan bahwa firman Allah bisa menyentuh sampai ke hati, pusat dari segala tindakan. Firman bisa menunjukkan niat dan perasaan mereka yang telah membacanya. Ketika kita semakin diisi oleh firman Tuhan, adik-adik, maka kita akan sanggup mengalahkan serangan iblis. Semakin dalam kita mengetahui dan memahami firman Allah, maka kita akan semakin gampang untuk melakukan kehendak Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah yang perlu kita ingat dan perhatikan melalui firman Tuhan hari ini? Terkadang apa yang kita dengar di TV mungkin kedengarannya bagus. Tetapi saat kita membaca firman Tuhan, kita jadi tahu kalau hal-hal itu sama sekali tidak bagus. Misalnya, saat kita mendengar pesan bahwa penting di dalam kehidupan seseorang adalah memiliki banyak barang dan banyak uang. Sehingga orang mau bekerja keras dan belajar giat supaya suatu hari bisa mengumpulkan banyak uang. Padahal Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, bukan carilah uang yang banyak. Kalau kita tidak rajin membaca atau mendengarkan firman Tuhan,
maka kita akan gampang terpengaruh dengan hal-hal seperti tadi. Adik-adik, dengan membaca Alkitab dan percaya akan kuasa Tuhan Yesus, maka kita bisa menjadi seperti ahli pedang. Tentunya pedang roh, bukan pedang benaran ya. Dan kita bisa menang melawan dosa. Mari terus berlatih dan terus menjaga pedang roh kita supaya tetap tajam. Salah satunya dengan mengucapkan ayat hafalan kita pada hari ini. Ayat yang akan kita baca adalah Ibrani 4 ayat 12 yang sudah kita bacakan tadi, yaitu sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Adik-adik, kiranya adik-adik boleh terus hidup di dalam kuasa firman Tuhan. Mari kita berdoa mengakhiri cerita kita pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur oleh karena kami boleh belajar tentang pedang yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu firman Allah. Di tengah-tengah kehidupan kami, dari sejak kami kecil sampai kami dewasa nanti, kami mau menyerahkan hidup kami, supaya kami memiliki firman Tuhan di dalam hati kami, sehingga kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat melakukan firman Tuhan, tetapi yang memiliki firman Tuhan itu di dalam hati kami, sehingga kami mampu berjalan di jalan yang benar seturut dengan yang Tuhan inginkan. Berkatilah kami semua ya Tuhan, tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.